Oke, selamat datang lagi ya di Deep Dive kita. Kali ini kita mau bongkal materi yang Anda bagikan nih dari Handbook of Applied Behavior Analysis, edisi kedua. Fokusnya menarik banget, ABA dalam bahasa awam. Kedengarannya penting ya nih? Iya, penting banget. Karena ini menyangkut gimana ilmu perilaku ini bisa benar-benar dipakai di lapangan. Nah, misi kita hari ini jelas ya. Kita mau cari tahu kenapa sih nerjemahin istilah teknis ABA, analisis perilaku terapan, itu ke bahasa sehari-hari. Kenapa itu berguna banget? Mungkin Anda di rumah orang tua, atau guru, atau ya sekedar pengen tahu aja gimana sih prinsip psikologi perilaku ini diterapkan di dunia nyata. Kita lihat nanti gimana konsep yang kayaknya rumit bisa jadi praktis banget. Bener. Sumber Anda ini kan menyoroti beberapa alasan krusial ya. Kenapa penyederhanaan ini penting? Satu, katanya biar semua orang jadi nggak cuma terapis nih, bisa konsisten menerapkan strateginya, ya kan? Kalau orang tua atau guru nggak nyambung, susah juga ya terapinya jalan. Betul. Konsistensi itu kunci soalnya. Terus yang kedua, biar EBE itu nggak terasa, asing atau kaku gitu. Biar lebih diterima lah. Iya, biar lebih membumi gitu ya. Nah, dan yang ketiga, ini penting banget kayaknya, menghindari salah kaprah. Istilah extinction misalnya, itu kan kalau diterjemahin langsung agak, serem ya kedengerannya. Padahal maksudnya kan bukan gitu. Nah, itu dia pas banget contohnya. Intinya kan memang menjembatani ya antara dunia teknis aba yang butuh presisi dengan dunia nyata yang butuh kepraktisan. Tujuannya itu bukan sekedar menyederhanakan sampai dangkal ya, tapi lebih ke memberdayakan orang-orang di sekitar individu, misalnya anak, supaya mereka bisa efektif gitu, dukung perubahan perilaku positif. Gimana caranya ilmu ini bisa langsung dipakai gitu loh. Oke. Jadi biar aplikatif ya. Nah, ini bagian serunya nih. Kita coba lihat contohnya langsung deh dari sumber Anda. Misalnya positive reinforcement. Itu kalau dibahasakan sehari-hari, jadi gimana tuh? Paling gampang sih ya, itu artinya memberi hadiah atau pujian pas perilaku baik muncul. Misalnya nih, anak habis main, terus dia beresin mainannya sendiri, nah kita langsung puji, wah pinter banget, atau kasih stiker mungkin. Simpel kan sebenarnya? Iya. Konsepnya sebenarnya udah sering kita lakuin ya, cuma mungkin nggak tahu namanya aja. Oke, kalau extinction yang tadi dibilang agak serem itu, Nah, extinction itu sederhananya mengabaikan perilaku buruk biar hilang sendiri. Contoh paling umum ya, kalau anak merengek minta permen padahal udah waktunya tidur, kita nggak kasih perhatian kerengekannya itu. Nggak dimarahin juga, tapi ya diabaikan aja gitu. Tujuannya biar dia belajar kalau merengek itu nggak ada gunanya, nggak bikin dia dapat permen. oke. Jadi bukan memusnahkan anaknya ya, tapi perilakunya. Paham. Lalu ada shaping, itu gimana lagi? Shaping itu kayak kita melatih skill baru sedikit demi sedikit. Jadi kita pecah-pecah jadi langkah kecil, mulai dari yang paling gampang, terus kalau udah bisa baru naik tingkat kesulitannya, pelan-pelan sampai dia bisa utuh. Kayak ngajarin naik sepeda gitu lah. Awalnya kan pakai roda bantu, terus dilepas satu, sampai akhirnya bisa seimbang sendiri. Oke. Jadi targetnya dipecah-pecah gitu ya, biar nggak langsung berat, masuk akal. Satu lagi deh, Functional Communication Training atau FCT, ini juga kayak sering disebut ya. Iya, FCT ini penting banget. Intinya itu mengajarkan cara komunikasi yang benar buat minta sesuatu. Jadi daripada anak tantrum atau mukul buat dapat perhatian atau minta mainan, nah kita ajarkan cara yang lebih baik. Misalnya bilang tolong, atau nunjuk gambar, atau pakai isyarat. Intinya perilaku bermasalahnya diganti sama cara komunikasi yang lebih pas, lebih fungsional. Oke, jadi mengganti perilaku negatif dengan yang positif ya. Nah, biar lebih kebayang lagi nih, gimana contoh kasusnya. Di sumber Anda kan ada ilustrasi soal anak tantrum di supermarket, itu kayaknya relevan banget buat banyak orang tua. Iya, itu contoh klasik banget. Bayangin aja, kita lagi di kasir, antriannya panjang, anak mulai nggak sabar, rewel, terus meledak tantrum. Nah, secara teknis nih, kalau kita akhirnya nyerah, terus batal belanja atau langsung pulang biar dia diem, itu bisa jadi namanya negative reinforcement. Artinya apa? Anak jadi belajar kalau tantrum itu cara ampuh buat menghindari situasi nggak enak. Kayak Andre tadi. Oh, jadi dia malah belajar ya dari situ kalau kita nyerah. Bisa jadi ya, dia belajar kalau cara itu berhasil buat dia gitu. Nah, tapi kan buat orang tua, yang penting bukan istilah teknisnya ya, tapi solusinya gimana? Bahasa awamnya gini, oke,
Anak ini kayaknya belajar nih kalau nangis kenceng atau guling-guling itu bisa bikin dia dapat maunya misalnya pulang cepet atau nggak jadi antre. Nah, solusinya gimana? Ya, kita cari tahu dulu kenapa sih dia tantrum. Apa dia capek, bosen, atau pengen sesuatu? Kalau udah tahu penyebabnya, baru kita ajari cara minta yang lebih baik. Misalnya ajari bilang, aku capek mah, atau pakai isyarat kalau belum bisa ngomong. Fokusnya jadi langsung ke solusi praktis kan? Wah, iya juga ya. Penjelasan tadi benar-benar ngebantu banget. Jadi langsung kelihatan ya, gimana pemahaman versi awam itu bisa langsung ngarah ke tindakan nyata yang bisa dicoba. Ada contoh lain nggak dari sumbernya? Mungkin yang lebih simpel. Ada. Misalnya ngajarin anak cuci tangan deh. Itu kan penting ya. Secara teknis itu namanya chaining, merangkai perilaku jadi satu urutan. Tapi bahasa awamnya kan gampang aja. Oke nak, kita belajar cuci tangan ya. Langkahnya satu-satu nih. Pertama buka keran, terus basahin tangan, ambil sabun, gosok-gosok, depan, belakang, selajari, bilas sampai bersih, tutup keran lagi, terus lap pakai handuk. Nah, awalnya mungkin kita perlu bantu pegang tangannya ya. Itu namanya prompting. Terus pelan-pelan bantuannya kita kurangi, itu fading. Sampai akhirnya dia bisa semua langkah itu sendiri. Jauh lebih gampang dipahami dan diikuti orang tua atau pengasuh kan, daripada cuma dengar istilah chaining atau fading. Jelas banget bedanya, benar-benar lebih mudah dicerna ya. Jadi intinya nih, dari semua obrolan kita, seperti yang materi Anda tekankan juga, adalah gimana caranya prinsip ABA yang ya bisa dibilang ilmiah ini, jadi membumi. Bisa diakses dan yang penting bisa dipakai gitu ya sama siapa aja yang punya peran penting dalam hidup seseorang, terutama anak-anak. Ini bukan berarti ilmunya jadi dangkal loh ya, tapi justru jadi lebih relevan, lebih kena gitu di kehidupan sehari-hari. Tepat sekali, persis itu tujuannya. Dan dampaknya itu gede loh. Kalau semua pihak, terapis, guru, orang tua, pengasuh, bisa ngomong pakai bahasa yang sama, nah kolaborasi jadi jauh lebih lancar, lebih efektif. Intervensi perilaku yang dirancang itu punya kesempatan berhasil lebih tinggi. Kenapa? Ya karena semua orang paham perannya apa dan tujuannya apa. Ini yang secara teknis itu ningkatin apa yang disebut social validity. Social validity, itu apa lagi tuh? Dampaknya gini, social validity itu artinya bukan cuma soal data atau grafik yang nunjukin perilaku berubah, tapi juga soal apakah intervensi ini dianggap penting, berguna, dan bisa diterima sama orang-orang yang ngejalaninnya dan lingkungan sekitarnya. Itu kan kunci keberhasilan buat jangka panjang, ya kan? Kalau orang nggak ngerasa itu penting atau malah ngerasa aneh, ya susah buat bertahan. Oke. Jadi biar intervensinya itu nggak cuma efektif secara teori, tapi juga diterima dan dijalankan dengan baik ya di lapangan. Menarik banget nih diskusinya. Ini jadi bikin kepikiran satu hal terakhir nih buat Anda pendengar di rumah renungkan. Kalau penyederhanaan bahasa teknis di bidang perilaku ini aja bisa sebegitu ngebantunya ya, coba deh bayangin, gimana kalau pendekatan serupa itu diterapin juga di bidang-bidang kompleks lainnya dalam hidup kita? Misalnya, istilah medis yang sering bikin bingung, atau jargon finansial yang rumit, atau mungkin konsep teknologi baru yang bikin pusing. Kalau semua itu selalu ada versi awam yang jelas dan gampang dimengerti, kira-kira bakal ngubah cara Anda berinteraksi sama para ahli nggak? Atau mungkin cara Anda ngambil keputusan-keputusan penting? Sesuatu buat dipikiran lebih lanjut ya.